Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Santri-santri semuanya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mulai mempelajari fikih semester 1. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Kita harus mengetahui pengertian fikih dan tujuan kita mempelajari ilmu fikih. Mari kita simak pengertiannya secara bahasa. Secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu faham. Contohnya pada surat Hud ayat 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kemudian mengatakan, wahai Syu'aib, bahwasannya kami tidak memahami kebanyakan apa yang kamu katakan. Begitu pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadapnya agamanya. Kemudian pengertian fikih secara global, yaitu yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah taala, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya, yang dinukil dari Al-Mansur jilid 1 halaman 68. Ini maknanya sangat luas, yaitu seorang yang faham atas hak dan kewajibannya pada syariat-syariat yang telah ditetapkannya. Sedangkan pengertian fikih secara khusus yaitu al-ilmu bil ahkami syari'ati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum syariat terkait amal yang digali dengan dalil-dalil secara terperinci. Kemudian tujuan mempelajari ilmu fikih, yaitu untuk menerapkan ilmu syariat yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalil di atas pemahaman para ulama salafus salih. Santri-santri sekalian, hafizakumullah jami'an, kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari ilmu fikih, maka kita akan menjalankan syariat Islam ini dengan benar-benar mencocoki apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan itu sebagai sebab diterimanya amalan, dan amalan kita tidak akan sia-sia. Agama Islam ini begitu sempurna, yang mana syariat-syariat tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan kepada kehidupan kita. Seperti halnya taharah, bersuci. Dengan kita bersuci akan tidak mudah terserang penyakit. Dan yang paling utama adalah dengan bersuci akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Kita masuk pada bab 1 tentang taharah. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami macam-macam taharah, siswa mengetahui pembagian air dan contoh-contohnya, siswa mengetahui hukum penggunaan air yang sudah berubah, yang suci maupun yang najis. Pengertian taharah secara bahasa adalah bersih dan menghilangkan kotoran. Secara istilah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Pembagian taharah. Pertama, bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas besar dengan mandi, dan bersuci hadas kecil dengan berwudu. Pembagian air. Air suci yaitu air yang masih tetap di atas penciptaannya, seperti air laut, air hujan, air sumur, air sungai, dan lain sebagainya. Hukumnya, disyariatkannya menggunakan air suci ketika bersuci, karena suci zatnya dan dapat mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan air dari langit yang amat bersih. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Apa hukumnya apabila air suci berubah keadaannya karena benda suci? Pertama, apabila air berubahnya cuma sedikit dan tidak memberikan pengaruh, maka air tersebut tetap suci, seperti bak mandi tercampur dengan sabun yang sedikit saja, maka masih bisa untuk bersuci. Namun apabila air berubah karena suatu yang merubahnya hingga berubah nama air tersebut, seperti air sabun,
air teh, air kopi, maka tidak bisa untuk bersuci. Suci namun tidak mensucikan. Air najis, yaitu air yang tercampur benda najis sehingga berubah warna, rasa, baunya, maka tidak bisa untuk bersuci dan haram untuk dikonsumsi. Santri-santri semuanya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Agama Islam ini sangat begitu perhatian terhadap kebersihan. Maka disyariatkannya kita untuk bertaharah, bersuci pada setiap keadaan, bahkan yang wajib yaitu sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Dan diajarkan kepada kita secara terperinci mengenai air yang cocok untuk bersuci. Mungkin pertemuan pertama mengenai bab taharah dan pembagian air cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nakhtafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.